Halo kawan, ketemu lagi bersama saya Mulyadi di channel Toy Junior. Yes. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara yang bernama Freddy Mark yang komen di video saya yang sebelumnya yang tentang Grommet. Yang belum pernah nonton video tentang Grommet itu, silakan klik link di sini. Oke, jadi pertanyaannya itu adalah ini. Bang, kekurangan dan kelebihan Grommet 68 dan 77 itu gimana bang? Oke, ini pertanyaan yang bagus. Coba sebelum saya menjawab pertanyaan ini, saya mau meluruskan dulu bahwa mungkin dia ada salah ketik ya. Jadi Grommet itu bukan 77 karena tidak mungkin Grommet ganjil, pasti genap. Oke, karena kalau ganjil ya tidak jadi raketnya, bagaimana senarnya mau masuk dari sisi yang satu, kemudian di sisi yang satunya tidak ada pairingnya atau pasangannya, lubang pasangannya ya yang untuk masuk ke senar selanjutnya. Jadi harus genap lubang Grommet, oke? Dan yang ini 68 saya belum pernah lihat juga ya, 68 72 lah kalau kita mau luruskan ya. Jadi Grommet yang 72 dan 76. Oke. Saya luruskan jadi Grommet 72 dan 76. Oke, sebelum saya menjelaskan kelebihan dan kekurangannya, saya mau kasih lihat dulu raket yang Grommet 72 dan 76. Nah, kalau ini saya punya raket yang Grommetnya 72. Jadi kalau 72 itu yang normal. Di sini lubangnya semua sama kayak yang dulu-dulu. Jadi di sini satu-satu saja, di sini juga satu-satu saja. Dan nanti satu lubang masuk 2 senar. Jadi sistem Grommetnya itu yang dulu ya, yang 72. Nah, kemudian kalau yang 76 itu di sininya, ini kan bertambah lubang Grommetnya. Jadi yang harusnya tadi satu lubang masuk 2 senar, dibikin jadi satu-satu. Jadi untuk yang vertikal satu, yang horizontal satu. Ini kan kelihatan. Jadi banyak lubang Grommetnya, makanya jadi 76. Kemudian ada lagi yang 80. Nah, ini lebih banyak lagi Grommetnya. Ini pakai saya yang 80. Jadi di sini Anda bisa lihat lubang Grommetnya bertambah kan, yang di atas ini. Kemudian di bawah sini juga ada. Ini yang harusnya satu lubang Grommet masuk 2 senar, dibikin jadi 2 lubang. Ini tambahannya, dan di sini tambahannya ini. Ini 80 lubang Grommetnya. Nah, sekarang apa kelebihannya? Kenapa sampai raket yang awalnya 72 dibuat jadi lebih banyak Grommetnya? Nah, ini. Kalau lebih banyak Grommetnya, otomatis lebih banyak terbentuk tahanan. Tahanan yang saya maksud di sini adalah persilangan antar senar. Jadi antara senar yang vertikal dan horizontal. Seperti Anda lihat di sini, jadi bertambah ya. Karena dibuat 2 lubang, jadi satu vertikal, satu horizontal, bertambah. Yang seharusnya kalau yang Grommet model lama ini kan cuma 1 lubang, berarti tidak ada tambahan persilangan terjadi di sini. Tidak ada persilangan terjadi ya. Di sini jadi ada karena bertambahnya lubang Grommet itu tadi. Terus apa gunanya? Kenapa dibuat jadi banyak? Nah, karena kalau begini, kalau banyak tahanannya, maka feeling touch ketika shuttlecock itu, shuttlecock itu permukaan kepala shuttlecock menyentuh permukaan senar,
itu lebih terasa di pegangan kita, di tangan kita. Handle-nya lebih bagus ketika getaran itu sampai. Kenapa bisa lebih bagus? Karena begini, ketika satelit itu bersentuhan langsung dengan permukaan senar kita dalam kecepatan tinggi dan sepersekian detik, itu getaran pertama yang kita rasakan adalah feeling kita terhadap sentuhan itu. Untuk apa? Untuk kontrol. Jadi semakin banyak persilangan ini menimbulkan tahanan yang memberikan kontrol yang lebih baik. Kenapa kontrol yang lebih baik? Karena kalau kurang tahanannya, ada namanya getaran susulan. Ketika getaran pertama kita rasakan adalah feeling dari sentuhan itu, getaran susulan adalah getaran dari frame raket. Getaran dari frame raket yang akan mengganggu feeling kita. Dan ini terjadi sepersekian detik. Getaran susulan yang terjadi. Makanya ditambahlah tahanan. Jadi terjadi tahanan seperti ini. Senarnya saling apa namanya ini? Menjepit ya begini. Saling menjepit begini senarnya. Nah, itu untuk menimbulkan tahanan sehingga getaran susulan yang timbul itu bisa diredam sehingga membuat feeling lebih bagus. Kalau contohnya begini, kalau misalnya kita di daerah pegunungan, kita teriak, "Ah!" gitu kan, nanti ada pantulannya kayak gaungnya gitu. Itu yang terjadi pada saat kita memukul bola. Makanya biasa kalau kita pukul bola, kenapa ada raket yang terasa sangat bergetar, ada yang tidak. Itu di situ. Kalau yang getarannya sangat kasar terasa, itu mengganggu feeling. Makanya dibuatlah teknologi baru, grommet ditambah supaya tahanan tambah banyak untuk menahan getaran susulan supaya feeling jadi bagus. Itu ya. Dan yang sekarang malah ada yang ini yang tadi saya bilang, ada yang 80 lebih banyak lagi supaya tahanannya terhadap getaran susulan itu lebih bagus lagi. Jadi feeling kita lebih terasa supaya lebih enak kontrolnya. Tetapi apa kekurangannya? Karena tadi kan kelebihannya, tentunya semua kelebihan pasti ada kekurangan juga ya. Jadi ketika ditambah ini tahanannya menimbulkan kelebihan, yaitu feeling yang lebih bagus, kontrol bola yang lebih bagus. Kekurangannya adalah ayunan raket dari atas ke bawah itu menjadi sedikit lebih lambat gerakan kecepatan ayunannya nanti. Dan itu disebabkan oleh apa? Karena adanya tambahan tahanan. Meskipun ini terlihat sangat kecil, tapi ini kan bisa menahan udara. Jadi semakin banyak tahanan bisa menahan udara. Dan pembuatan grommet yang lebih banyak ini membuat bentuk frame juga sedikit dibuat lebih lebar pada di sininya, samping-samping sininya ya. Itu akan menghambat tahanan udara sehingga ayunan dari atas ke bawah itu pasti berkurang kecepatannya. Tetapi ini mungkin tidak semua orang bisa merasakan. Jadi yang bisa merasakan menurut saya adalah yang jam terbangnya sudah tinggi atau pro player ya. Jadi kalau misalnya kamu tidak bisa merasakan, mungkin saja karena jam terbang belum tinggi. Tetapi itulah yang bisa saya jelaskan mengenai kenapa ada yang grommetnya banyak, ada yang grommetnya sedikit ya. Oke, jadi kira-kira itulah penjelasannya. Semoga teman-teman semua bisa mengerti. Dan sampai jumpa di video saya selanjutnya. Jaga terus kesehatan dengan perketat protokol kesehatan. Salam bulu tangkis.